kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan tentang teori network planning. Jadi anggota kelompok kami ada 5 orang, yaitu ada Kairu, ada Iqbal, ada saya David, ada Khalil, dan ada Faisal. Nah, kemudian ini adalah pengertian dari network planning. Network planning atau jaringan kerja adalah suatu teknik yang digunakan oleh manajer untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengawasi aktivitas pekerjaan suatu proyek dengan menggunakan pendekatan atau analisis waktu dan biaya yang digambarkan dalam bentuk simbol dan diagram. Jadi ada beberapa konsep utama untuk network planning, yaitu yang pertama aktivitas, itu tugas yang diselesaikan untuk mencapai tujuan suatu proyek. Yang kedua adalah event, yaitu titik awal atau mungkin akhir dari suatu pekerjaan, dari suatu aktivitas. Yang ketiga ada jalur kritis, yaitu urutan aktivitas yang menentukan waktu penyelesaian proyek. Dan yang keempat itu adalah float atau slack time, yaitu waktu luang yang dimiliki suatu aktivitas sebelum dia mempengaruhi jalur kritisnya. Kemudian akan dilanjutkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadila dengan NIM 230911625. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode-metode yang ada di dalam teori network planning. Yang pertama adalah critical path method atau CPM. Jalur atau lintasan suatu proyek adalah jalur dalam suatu jaringan kerja sedemikian sehingga kegiatan pada lintasan ini memiliki keterlambatan sebesar 0. Pada penjatuhan CPM, kegiatan-kegiatan dalam proyek diklasifikasikan menjadi kegiatan kritis dan kegiatan non-kritis. Kegiatan kritis adalah sebuah kegiatan jika penundaan saat awalnya akan menyebabkan penundaan waktu penyelesaian untuk keseluruhan proyek. Sedangkan untuk kegiatan non-kritis, ini adalah kegiatan-kegiatan dengan jumlah waktu di antara waktu awal yang paling cepat dengan waktu penyelesaian yang paling akhir, sebagaimana yang diizinkan oleh proyek yang bersangkutan adalah lebih panjang dari durasi aktualnya. Berikut adalah langkah-langkah dalam penggunaan metode CPM. 1. Mengidentifikasi aktivitas dan ketergantungannya. Ini bisa dilakukan seperti membuat daftar aktivitas dalam proyek dan menentukan hubungan antar aktivitas, yaitu aktivitas mana yang harus selesai sebelum aktivitas lain bisa dimulai. Untuk langkah yang kedua adalah menggambar diagram jaringan. Nah, dalam penggambaran diagram jaringan ini, anak panah atau arrow diagram itu digunakan bersamaan dengan diagram kotak. Ini adalah dua diagram yang disarankan. Yang kedua itu adalah aktivitas itu direpresentasikan dengan menggunakan arrow atau kotak, sedangkan hubungan antar aktivitas itu digambarkan dengan garis penghubung. Langkah yang ketiga adalah menentukan durasi untuk setiap aktivitas. Ini kita harus menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masing-masing aktivitas. Langkah yang keempat adalah menghitung waktu awal dan waktu akhir. Kita ke bagian yang pertama dulu, yaitu waktu awal atau bisa disingkat forward pass. Nah, early start atau ES itu adalah waktu paling awal dalam suatu aktivitas dapat dimulai. Ketika ada early start, berarti ada dong early finish, yaitu EF, yaitu adalah waktu paling awal suatu aktivitas bisa selesai. Nah, bagaimana sih kita bisa menghitungnya ini? Nah, rumusnya ini adalah EF sama dengan IS ditambah durasi dikurang 1. Nah, tadi kita ke waktu awal ya. Nah, sekarang kita ke waktu akhir atau bisa disebut juga backward pass. Dalam backward pass ini, dia ada yang namanya late finish dan late start. Apa sih itu late finish? Late finish itu adalah waktu paling akhir suatu aktivitas dapat selesai tanpa menunda suatu proyek. Sedangkan late start adalah waktu paling akhir suatu aktivitas dapat dimulai tanpa menunda suatu proyek. Kalau tadi EF
yang dicari, tapi sekarang yang di backward pass ini adalah yang ditentukan adalah LS, yaitu late start. LS bisa ditentukan dari late finish dikurang durasi ditambah dengan 1. Nah, tadi itu langkah keempat, sekarang adalah langkah kelima, yaitu menentukan float atau stack time. Float adalah selisih waktu antara waktu paling awal dengan waktu yang paling akhir. Cara mencari float itu adalah dengan cara, ada 2 cara. Yang pertama adalah late start dikurang early start, dan yang kedua adalah late finish dikurang dengan early finish. Nah, baru aktivitas dengan float sama dengan 0 itu adalah jalur kritis dari semua proses tersebut. Langkah yang terakhir yaitu adalah mengidentifikasi jalur krisis. Nah, jalur krisis atau jalur kritis adalah urutan aktivitas dengan total durasi terpanjang, di mana float sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan ke program Evaluation and Review Technique, atau yang bisa dibilang PERT. PERT adalah metode probabilistik dalam perencanaan proyek yang memperhitungkan ketidakpastian waktu penyelesaian aktivitas dengan menggunakan 3 estimasi waktu. Optimis atau optimistic time, atau bisa disingkat dengan TO, adalah waktu tercepat yang mungkin terjadi. Yang kedua adalah pesimis atau pessimistic time, atau yang bisa disingkat dengan TP, adalah waktu terlama yang mungkin akan terjadi. Dan ketiga, kemungkinan, yaitu most likely time, atau bisa disingkat dengan TM, adalah waktu yang mungkin adalah terjadi. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu dengan menggunakan metode teknik apa? Dengan menggunakan program Evaluation and Review Technique atau PERT. Yang pertama adalah identifikasi aktivitas dan ketergantungannya. Sama tadi seperti CPM, kita akan membuat daftar aktivitas dan menentukan ketergantungan antara aktivitas tersebut. Yang kedua adalah membuat estimasi waktu aktivitas. Nah, itu kita akan menggunakan 3 estimasi waktu tadi untuk setiap aktivitas. Jadi, expected time atau yang biasa akan kita atau yang kita akan singkat dengan TI, itu ada didapatkan dengan cara yaitu optimistic time ditambah 4 dikali most likely time ditambah dengan pessimistic time dibagi dengan 6. Semua ini akan dibagi dengan 6. Nah, langkah yang kelima, langkah yang ketiga itu adalah gambar diagram jaringan. Nah, gambar diagram jaringan ini menunjukkan hubungan antara aktivitas berdasarkan estimasi waktu rata-rata atau TI. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah menghitung waktu awal dan waktu akhir. Sama seperti CVM tadi, kita akan menggunakan forward pass dengan backward pass untuk menghitung IS, IF, LS, dan LF. Langkah yang kelima adalah mengidentifikasi jalur kritis. Jalur kritis ini adalah jalur dengan waktu terpanjang dalam jaringan waktu menggunakan rata-rata atau TI. Langkah yang terakhir atau langkah yang keenam adalah menghitung probabilitas penyelesaian proyek. Untuk menghitung kemungkinan penyelesaian proses proyek dalam waktu tertentu, kita akan menggunakan distribusi normal dengan standar deviasi. Ini adalah rumus dari standar deviasi, di mana varians aktivitasnya tersebut adalah seperti ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Saya Muhammad Pedikul Fadila dengan NIM 230-196033. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dan fungsi teori network planning. Yang pertama adalah komponen. Komponen ini terdiri dari 4. Yang pertama itu urutan pekerjaan yang logis. Urutan pekerjaan yang logis ini yang dimaksud adalah urutan dari pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum lanjut ke pekerjaan yang selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah taksiran waktu penyelesaian. Taksiran waktu penyelesaian ini adalah waktu penyelesaian proyeknya. Jadi ini ditaksir berdasarkan pengalaman. Jika pengalaman itu belum pernah dilakukan atau baru, maka akan diberikan kelonggaran waktu gitu. Kemudian yang ketiga adalah biaya untuk mempercepat setiap pekerjaan. Biaya
Biaya ini adalah biaya yang diperlukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada di jalur kritis. Nah, itu mau dipercepat dengan biaya gitu. Misalnya itu supaya proyeknya lebih cepat, maka akan ada diajakan lembur gitu. Jadi akan ada biaya untuk lembur tersebut, untuk menambah tenaga atau alat atau apa sebagainya. Kemudian yang keempat adalah sumber-sumber. Sumber-sumber yang maksud ini sumber untuk mengetahui tenaga atau peralatan atau material apa aja yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Baik, selanjutnya adalah fungsi teori network planning. Fungsi teori network planning ini ada 6. Yang pertama adalah perencanaan suatu proyek yang kompleks. Jadi fungsi network planning ini bisa untuk merencanakan suatu proyek yang kompleks. Kemudian kedua adalah network planning ini juga bisa untuk scheduling pekerjaan-pekerjaan sedemikian rupa dalam urutan yang praktis dan efisien. Kemudian yang ketiga adalah mengadakan pembagian kerja dari tenaga kerja dan dana yang tersedia. Kemudian yang keempat adalah scheduling ulang untuk mengatasi hambatan-hambatan dan keterlambatan pada proyek tersebut. Kemudian yang kelima adalah untuk menentukan trade-off antara waktu dan biaya. Jadi misalkan ada mau pertukaran gitu antara waktu dan biayanya bisa menggunakan network planning ini. Kemudian yang terakhir adalah yang keenam adalah untuk menentukan probabilitas penyelesaian suatu proyek tertentu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasan Madani dengan NIM 230911161. Jadi pada studi kasus yang kami ambil ini, kami mengambil dari jurnal evaluasi penjadwalan proyek kapal penyeberangan RORO 500 GT melalui pendekatan metode CPM dan juga PRT dengan studi kasus pada PT XYZ. Nah, peneliti melakukan penelitian ini selama sebulan, ya, yaitu pada bulan April sampai bulan Mei 2021. Nah, peneliti mendapatkan dua data, yaitu yang pertama data primer dan kedua data sekunder. Di mana data primer ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan cara observasi seperti wawancara dengan pihak perusahaan dan observasi pekerjaan kapal. Nah, untuk data sekundernya itu didapatkan dari data yang sudah ada, seperti dari data dokumentasi dari si perusahaan PT XYZ ini dan juga informasi lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Nah, data sekunder tersebut adalah time schedule, peran pekerjaan proyek, dan hubungan ketergantungan antar proyek. Nah, dengan data-data primer dan juga data sekunder ini, dibuatlah sebuah diagram dari metode CPM, di mana terdapat rangkaian kerja, jaringan-jaringan kerja yang saling terhubung, dan bisa dilihat pada slide selanjutnya ini. Nah, sini adalah hasil evaluasi jadwal proyek dengan metode CPM, di mana sini ada gambar diagramnya yang telah dibuat, di mana ini ada penjelasannya di slide selanjutnya nanti. Nah, dari pengumpulan data dan pengolahan data dengan menggunakan metode CPM, dapat disimpulkan bahwa jaringan kerja proyek pembangunan kapal penyeberangan RORO 500 GT dengan metode critical path method dapat dilihat pada gambar yang ini, ya. Jadi ini adalah diagramnya, diagram dari jaringan kerja PT XYZ. Nah, ini adalah uraian dari jaringan-jaringan kerja tadi, itu seperti A, di mana A ini adalah kegiatannya adalah konstruksi instalasi pipa, dan A ini adalah predesor dan memiliki suksesor yaitu B, G, F, K, D. Nah, juga A ini memiliki waktu 4 minggu dan selanjutnya seterusnya memiliki dan kegiatan-kegiatan yang lainnya juga memiliki waktu yang telah ditentukan. Untuk jaringan kerja yang kita bisa lihat di gambar yang ini tadi, nah, jaringan kerja ini dibuat menggunakan bantuan software POM-QM. Setelah ditemukan jaringan kerja seperti ini, selanjutnya akan ditentukan jalur kritisnya. Karena ini adalah critical path method, maka perlu ditentukan jalur kritisnya yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Pradiptali dengan NIM 230911646. Di sini saya akan melanjutkan studi kasusnya, yaitu mulai dari jalur kritis. Dari identifikasi kegiatan di atas, kemudian disusun jadwal kegiatan dengan menggunakan critical path method.
Pada critical path method ini ditentukan jalur kritis selama proyek berlangsung, yaitu jalur terpanjang yang ditempuh hingga proyek selesai. Jalur kritisnya dapat dilihat pada gambar di samping ini. Dari A, B, I, N, kemudian P. Lanjut. Dari jalur kritis yang didapatkan setelah melakukan perhitungan forward pass dan backward pass didapatkan bahwa aktivitas kritis terdapat pada aktivitas A, B, I, N, P atau 24 ditambah 7 ditambah 2 tambah 8 tambah 2 sama dengan 43. Artinya ini merupakan waktu yang optimal dalam pengerjaan proyek menggunakan metode PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode CPM atau PERT dapat menyelesaikan proyek dengan tepat waktu sesuai waktu realisasinya dibandingkan dengan menggunakan metode time schedule perusahaan dengan selisih pengerjaannya sebanyak 6 minggu. Kemudian hasil evaluasinya ini didapatkan pada time schedule perusahaan selama 36 minggu 252 hari, sedangkan dengan hasil analisis dengan menggunakan metode CPM dan PERT didapatkan waktu pengerjaan selama 42 minggu 292 hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah network planning atau jaringan kerja adalah suatu teknik yang digunakan oleh seorang manajer untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengawasi aktivitas pekerjaan suatu proyek dengan menggunakan pendekatan atau analisis waktu dan biaya yang digambarkan dalam bentuk simbol dan diagram. Network planning terdiri dari beberapa metode, yaitu Critical Path Method atau CPM, dan Program Evaluation and Training Technique atau PERT. Kemudian Network Thinking berfungsi untuk melakukan pembagian pada jadwal-jadwal pekerjaan sehingga menjadi praktis dan efisien. Mungkin sekian saja dari kelompok kami. Terima kasih.